Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 11 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kehebatan Tuhan Yesus, Ia tidak menolak undangan orang berdosa dan mau makan bersama mereka. Kali ini, Ia diundang untuk makan siang di rumah seorang Farisi. Ini adalah kesempatan yang baik bagi orang Farisi untuk mengamat-amati dari dekat perilaku Yesus. Yesus mengetahui hati kaum Farisi yang benar-benar mau menghayati hukum Taurat. Tetapi hal yang lebih penting bagi Yesus adalah Ia datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat. Itu sebabnya Ia tahu pasti ada masalah dengan kaum Farisi, tetapi Ia tetap masuk ke rumah orang Farisi untuk makan. Tentu hal ini kurang baik bagi orang Yahudi karena mereka harus membasuh diri sebelum makan. Saudara-saudari yang terkasih, sambil memandang orang Farisi yang mengundang dia untuk makan bersama, Ia berkata, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan bersih bagimu." Teguran keras Yesus ini tidak hanya bagi kaum Farisi, tetapi juga kepada para pemuka agama dan para ahli Taurat. Mereka ini memiliki kebiasaan melihat kelemahan orang lain dan membenarkan diri sebagai orang yang paling sempurna menghayati Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegur mereka dengan kuasa dan wibawa. Orang-orang Farisi hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya eksternal. Mencuci cawan dan pinggan bagian luar adalah teguran Yesus kepada orang-orang Farisi yang hanya memandang hal-hal lahiriah saja. Mereka boleh menegur dan mengajar orang lain, tetapi di dalam hati mereka terdapat timbunan kotoran berupa dosa dan salah. Hati mereka justru penuh dengan rampasan dan kejahatan. Jadi, Yesus justru melihat pada orang Farisi yang tidak memiliki sinkronisasi antara perkataan dan hidup mereka yang nyata. Tidak ada faedah membersihkan cawan bagian luar kalau di dalam cawan itu sendiri kotor. Tidak ada faedah melihat hal lahiriah padahal di dalam hati penuh dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan pertanyaan retoris, "Bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam?" mau mengatakan bahwa religiusitas yang benar nampak dengan jelas dalam jati diri setiap orang. Sikap batin yang membantu untuk bertumbuh dalam kasih dan damai jauh lebih berharga daripada hal-hal lahiriah belaka. Cinta kasih kepada sesama manusia harus mencakup totalitas hidupnya, bukan hanya hal eksternal saja. Orang-orang Farisi lebih suka melihat casing atau label luarnya dan lupa bahwa jati diri manusia itu jauh lebih bernilai.
Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi sempurna di hadirat Tuhan, orang tidak perlu banyak berbicara tentang cinta kasih, tetapi melakukan perbuatan cinta kasih. Yesus berkata, "Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Perhatian kepada kaum papa dan miskin, saling berbagi adalah hal yang luhur dan patut dilakukan di dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, banyak kali kita berlaku seperti orang-orang Farisi yang suka melihat kelemahan sesama, memperhatikan casing orang lain dan langsung mengadilinya. Hal terpenting yang dituntut dari kita adalah kemurnian hati. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 5 ayat 8. Ia juga mengajak kita semua, "Hendaklah kalian sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna adanya." Matius 5 ayat 48. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Setiap orang yang telah dikuduskan dalam pembaptisan terpanggil untuk memperhatikan sesama, terutama yang miskin. Mereka adalah pilihan yang tepat untuk kita layani. Tanda bahwa orang itu beriman kepada Kristus adalah kemampuannya untuk mengasihi. Kita terpanggil untuk bersih di luar dan bersih di dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengan rahmat kekuatan-Mu, buatlah aku menjadi tanda dan pembawa kasih kepada sesama. Jadikan aku mampu untuk membersihkan diri, sehingga hal itu memampukan aku melayani sesamaku dengan kasih yang berasal dari-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.